Eh, Catatan yang paling penting adalah sampai akhir pemeriksaan persidangan ini, sampai sudah duplik terakhir nanti ada putusan, dari 5 kilogram barang bukti tersebut, jaksa tidak bisa membuktikan kaitannya terjadinya transaksi penjualan tersebut kepada pihak lain. Halo pemirsa Logika News. Bertemu lagi dengan Logika News, yang mengabarkan seputar berita politik mancanegara dan berita-berita viral lainnya. Dengan berita tersebut menjadikan wawasan kita tentang dunia politik semakin luas. Kami sajikan secara singkat, aktual, dan terpercaya. Kali ini kita lansir dari laman berita Gelora News dengan judul, Loloskan Irjen Teddy Minahasa dari Hukuman Mati, berikut bayaran Hotman Paris. Sebagai kuasa hukum Irjen Teddy Minahasa, selama ini Hotman Paris Hutapea meyakini bahwa kliennya tidak akan divonis hukuman mati sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum atau JPU. Hal ini telah disampaikan oleh Hotman sebelum sidang putusan Teddy digelar di Pengadilan Negeri, PN, Jakarta Barat, pada hari Selasa, tanggal 9 Mei tahun 2023, lalu. Keyakinan Hotman Paris Hutapea soal vonis terhadap mantan Kapolda Sumbar Irjen Teddy Minahasa dalam kasus narkoba terbukti. Teddy, yang merupakan klien Hotman, telah lolos dari hukuman mati. Irjen Teddy Minahasa awalnya dituntut hukuman mati, dan jaksa meyakini Teddy bersalah dalam kasus menukar sabu barang bukti kasus narkoba dengan tawas. Namun Hotman Paris menyebutkan bahwa tidak ada alasan hakim untuk memvonis Teddy dengan hukuman mati. Hotman juga mengatakan bahwa kliennya sudah mendapatkan puluhan penghargaan selama menjabat di kepolisian. Berkat keberhasilannya loloskan Irjen Teddy dari hukuman mati, lantas banyak yang penasaran berapa bayaran Hotman Paris di setiap kasus yang ditanganinya. Berapa bayaran Hotman Paris? Hotman Paris Hutapea adalah salah satu pengacara ternama di Indonesia yang dikenal telah menangani berbagai kasus kelas atas. Sebagai seorang pengacara, Hotman Paris tentunya memiliki tarif tersendiri untuk setiap kasus yang ditanganinya. Klien-klien Hotman Paris pun beragam, mulai dari kalangan pejabat, pengusaha, hingga artis, di mana kasus-kasus yang diselesaikannya juga merupakan kasus papan atas. Tidak heran jika Hotman memiliki bayaran yang sangat fantastis. Hotman Paris Hutapea memang telah menjadi salah satu pengacara terkaya di Indonesia dengan honor yang sangat fantastis. Melansir dari berbagai sumber, bayaran Hotman Paris per kasus bisa mencapai 1 miliar rupiah. Namun, Hotman mengaku kalau dirinya sebetulnya tidak mematok honor jasa secara resmi. Di sisi lain, dalam sebuah video yang diunggah oleh akun Instagram @hotman911official, Hotman juga sempat membocorkan bayaran yang didapatkan ketika melayani seorang klien. Hotman mengatakan, jika ada orang yang datang ke kantor untuk meminta bantuan jasanya di bidang hukum, maka 1 jam pertama akan dikenai 50 juta rupiah. Diceritakan, bahwa ada seorang yang datang kepada Hotman Paris dan meminta bantuannya yaitu ibu-ibu yang tengah bersengketa perihal tanah. Meskipun Hotman membocorkan bahwa biasanya dirinya mendapatkan bayaran yang fantastis atas sebuah kasus, namun pada momen itu dirinya ingin membantu ibu tersebut secara gratis. Catatan yang paling penting adalah sampai akhir pemeriksaan persidangan ini, sampai sudah duplik terakhir nanti ada putusan, dari 5 kilogram barang bukti tersebut, jaksa tidak bisa membuktikan kaitannya terjadinya transaksi penjualan tersebut kepada pihak lain. Yang 1 kilogram pertama tidak tahu siapa pembelinya, tidak pernah disita narkobanya. Jadi bagaimana bisa orang disalahkan kalau barang buktinya tidak ada? Ya, 1 kilogram pertama kan ada 5 kilo. Yang 1 kilogram pertama tidak tahu di mana, tidak tahu siapa pembelinya, tidak pernah disita, tidak pernah ada tersangka. Jadi sama saja itu dengan menuduh seseorang membunuh, tapi mayatnya nggak ditemukan. Jadi bagaimana disebut ada pembunuhan? Terus yang 4 kilogram terakhir, itu kan dilakukan penjualan tanggal 3 Oktober sebagian. Sedangkan tanggal 24 September 2022, Teddy Minahasa sudah mengatakan musnahkan dan tarik. Artinya, sudah tidak ada pertanggungjawaban pidana
dari Teddy Minahasa kalau kemudian kurang lebih 2 minggu kemudian Dodi secara diam-diam menjualnya tanpa sepengetahuan dari Teddy Minahasa. Dan sampai hari ini jaksa tidak bisa membuktikan apakah benar penjualan di bulan Oktober itu ada persetujuan dari Teddy Minahasa, sejak Teddy Minahasa mengatakan tanggal 28 September 2022 musnahkan. Yang ketiga, sampai hari ini juga jaksa tidak bisa membuktikan apakah benar Teddy Minahasa pernah menerima uang hasil penjualan 1 kilogram yang pertama, yang tadi belum ditemukan di mana barang buktinya. Sedangkan